Selamat malam kepada seluruh viewers di Indonesia yang bergabung. Selamat datang di Pranks, Project Management Knowledge Sharing, brought to you by Project Management Institute Indonesia Chapter. Dengan saya, kembali lagi, Iksan Lukita, boleh disapa Luki, Program Board Member PMI Indonesia Chapter. Atas nama PMI Indonesia, kami mengucapkan terima kasih telah hadir di acara kami, dan juga sambutan hangat terhadap para attendees, dan juga kepada speakers kita kali ini. Jika ini pertama kali untuk teman-teman bergabung di Pranks, ini adalah acara rutinan kami yang diadakan 2 kali dalam 1 bulan. Kami mengundang para practitioners, subject matter expert, dan juga para profesional yang tentunya sudah lama berkecimpung di dunia mereka, yang masih dalam cakupan project management. Jika teman-teman atau siapapun di sini yang ingin berbicara atau memiliki rekomendasi, silakan untuk hubungi kami melalui situs web kami atau media sosial kami. Kami juga ingin menyampaikan bahwa saat ini kami telah mengundang salah satu speakers yang sudah lama di dunia energi, yaitu Bapak Muhammad Fadil Budiman. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan bahwa sebagaimana kita tahu, setiap proyek itu unik, ya. Bagaimana juga domain industri memiliki karakter mereka sendiri. Jadi dengan pertimbangan ini, PMI merumuskan adanya PMI Construction Professional yang khusus ditujukan untuk merumuskan bagaimana delivery project secara efisien dengan pertimbangan nature of construction industry tentunya. Hari ini kita sangat beruntung, sebagaimana saya mention tadi, kita dapat menggali lebih dalam tentang PMICP atau PMI Construction Professional. Telah bergabung bersama kita dari Balikpapan, Kalimantan Timur, ya berarti Bapak Insinyur Muhammad Fadil Budiman, PMP, PMICP. Oke, sebelumnya izinkan saya membacakan sedikit profil tentang beliau agar mengenal siapa beliau. Jadi Bapak Fadil ini telah berpengalaman sebagai electrical project engineer dengan pengalaman lebih dari 12 tahun di perusahaan oil and gas, yaitu PT Pertamina, yang tidak hanya cakupannya dalam Indonesia tentunya, tapi juga sampai cakupan ASEAN, ya, ke Timur Tengah juga. Beliau juga aktif saat ini menjabat sebagai Lead of Field Electrical Engineering at PT Kilang Pertamina Balikpapan. Pak Fadil lulus dari Sriwijaya University di Electrical Engineering dan melanjutkan studi beliau di Energy and Technology Management di Thailand, ya. Beliau juga sangat antusias dalam meningkatkan bagaimana komunikasi itu bisa efektif, ya, dan skill komunikasi ini memang sangat penting dalam project management, dan bagaimana beradaptasi dalam culture yang sangat beragam, dan tentunya ini untuk memfasilitasi project management. Oke. Langsung saja, tanpa berlama-lama, saya ingin menyapa speaker kita. Selamat malam, Pak Fadil. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Ihsan, ini sudah Ya, jam sangat senang, Pak, 8 ini. kita bisa mengundang Bapak di sini. Iya, Alhamdulillah. Makasih Baik. banyak. Jelas nggak suara saya, Suara Mas? saya terdengar jelas ya, Pak, ya? Saya Sangat khawatir kuat ada sekali. jaringan bermasalah di sini. Bagus, bagus. Oh, baik, ya. Oke. Lanjut, lanjut. Oke, sebelumnya saya ingin sebelum menyerahkan, ya, ke Pak Fadil dan mendengar insight-insight dari beliau, saya ingin membacakan untuk beberapa ground rules yang perlu dipahami para peserta untuk menjaga kualitas kita. Yang pertama, untuk seluruh partisipan, mohon diharapkan untuk mute semua mikrofonnya dan juga video di turn off agar tidak memberatkan resolusinya. Kemudian juga jika ada pertanyaan, silahkan dikirimkan di kolom komentar, atau jika nanti ingin berdiskusi, silahkan di akhir presentasi beliau, boleh. Kami akan berikan akses.
Kemudian untuk sesi ini akan di record dan ada e-sertifikat yang akan diberikan kepada peserta. Namun untuk PDU submission ini khusus hanya untuk member ya, member PMI di chapter Indonesia. Oke, dengan itu saya akan menyerahkan sesi ini kepada Bapak Muhammad Fadil. Silakan, happy learning and give us feedback. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share ya. Baik, apakah sudah terlihat, Mas? Jelas, Bapak. Mas, maaf ya. Oke. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh PMI Chapter Indonesia kepada saya. Sebetulnya saya juga nggak menyangka eh, mendapatkan kesempatan yang saya bilang terhormat lah gitu. Karena menjadi speaker ini termasuk level tertinggi lah di PMI Chapter Indonesia. Nggak main-main loh CEO yang diundang. Dan sebenarnya kalau dibilang teman-teman sekalian pasti lebih banyak, lebih pengalamannya lebih tinggi dibanding saya. Jadi konteksnya yang disampaikan hari ini sharing pengalaman saya terkait dengan PMI Construction Professional Certificate. Lanjut. Nah, sebelum kita melanjutkan slide, boleh nggak saya ingin kenal sama teman-teman sekalian? Bisa di-scan, lalu akan kita lihat di mana saja teman-teman dan bidang industri apa saja yang teman-teman eh, geluti. Oke, kebanyakan teman-teman dari Jakarta ya, dan ada yang juga dari Saudi Arabia. Wah, kalau di Saudi ini saya pernah lihat di LinkedIn, kayaknya pemerintahnya memang sedang giat-giatnya terkait dengan PMI certification, termasuk juga PMICP. Oke, lanjut. Oke, jadi sesuai dengan bidang kita, construction kebanyakan teman-teman dari EPC, konsultan, kontraktor, dan juga owner ya berarti ini ya, energy, mining, oil and gas. Terus pengalamannya, wah ini suhu-suhu semua nih. Kebanyakan 15 tahun ke atas ya pengalaman.
Halo teman-teman, mohon maaf sepertinya ada masalah teknis dengan jaringan Pak Fadil ya. Kami akan mencoba menghubungkan lagi agar bisa tergabung dengan acara kita. Mohon ditunggu teman-teman. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ya teman-teman, Pak Fadil sedang mencoba terhubung lagi ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Segera akan terhubung. Mohon ditunggu sebentar lagi. Ya maaf Bapak Ibu sekalian, gangguan teknis. Ya maaf ya, ada sedikit gangguan tadi, jadi terputus. Apakah jelas suara saya, Mas? Ya jelas Pak Fadil sekarang. Jelas nih, maaf. Ya, saya akan share lagi slide-nya. Langsung saja.
Ya, jadi seperti yang tadi kita lihat ya, bahwa teman-teman memang expert. Jadi kalau maaf ya ini, oke. Jadi sebetulnya saya ini eh, gabung di Kilang Pertamina Balikpapan sejak tahun 2022. Sedikit mengkoreksi, sebelumnya saya bekerja di EPC, Engineering Procurement Construction Company. Jadi di tahun 2010 saya mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan di Thailand. Kebetulan ada program beasiswa unggulan antara double degree, Unsri dan KMITT. Saya S1-nya electrical. Nah, duanya ini cenderung ke energi, di mana kalau bisa dibilang interdisiplin, mempelajari tentang mechanical, chemical. Kebetulan ke Thailand, maka mendapat kesempatan untuk bekerja di EPC company di Thailand. Namanya itu TTCL Public Company Limited. TTCL sendiri pun dulu namanya Toyotai, karena merupakan sister company Toyo Engineering. Jadi memang basic saya sejak tahun 2012 itu di EPC sebagai eh, kontraktor. 2 tahun di Thailand head office mendesain. Saya mendesain gimana ngitung kabel, gimana mendesain kabel tray, gimana kita bisa eh, menghitung ukuran diameter kabel, bagaimana kita kabel routing, gitu selama 2 tahun. Itu salah satunya. Lalu, nah orang Thailand itu cenderungnya takut untuk berbicara bahasa Inggris karena bahasa Inggris kita kalau bisa dikatakan jauh lebih baik dibanding orang Thailand. Jadi ketika ada project overseas, mereka sudah kena mental duluan lah. Yang kebetulan saat itu di tahun 2014 ada project di Qatar. Dan sebagai seorang ekspat dalam artian, toh di Thailand maupun di Qatar sama aja. Karena saya kan memang nggak di Indonesia gitu. Jadi ini saya melihat ini opportunity nih. Jadi selama hampir 3 tahun saya mengerjakan project di Qatar sebagai site engineer. Di situ mulai mengetahui, oke, komunikasi itu penting loh. Gimana cara kita minta tolong, gimana cara kita menghandle. Kadang-kadang ada waktunya kita nolong. Kadang-kadang, stop, ini bukan scope saya loh. Ada sedikit take and give lah. Di situ saya melihat ada sedikit transisi antara pekerjaan di kantor dan pekerjaan di lapangan yang betul-betul berhubungan sama dengan construction. Lalu di 2017 saya mendapat sedikit pertanyaan lah dari manajer saya. Mau ke Malaysia atau Vietnam next project? Ya, pastinya saya bilang Malaysia lah. Karena dekat dengan Indonesia dan juga bahasa. Itu paling penting. Kita kan perlu ngomong. Gimana kita komunikasi dengan baik. Ternyata sampai di sana, subkonnya Cina. Jadi subkonnya mengambil perusahaan Cina. Saya hanya bisa ngobrol sama orang lokal yang itu pun nggak banyak. Jadi awalnya less language barrier ternyata ya sama aja. Tapi setidaknya enak lah. Pun kalau pulang ke Indonesia, ke Sumatera, ke Palembang itu bisa lewat eh, naik speedboat, maaf naik kapal lewat jalur Singapura atau lewat Johor. Itu nggak masalah. Kebetulan itu pun saya sedang ba- baru menikah lah. Jadi memang sangat sangat membantu. Lebih mudah untuk ketemu sama istri gitu. Nah, setelah selesai di Project Rapid, saya kembali ke Bangkok.
kembali ke head office. Di sini sekitar 3 tahun lah ya, hampir 3 tahun. Ada hobi baru yang saya tekuni dengan teman-teman saya, itu trail running. Itu saya mencoba untuk work life balance, di mana dalam artian kita tetap fokus kerja. Cuman ingat loh, badan kita kita yang punya. Bagaimana kita menjaganya, yaitu usaha kita. Jadi prinsip lari itu finish strong. Apa yang kita mulai harus selesaikan. Nah, jadi ini sebetulnya kayak prinsip dasar sebuah project. Kita harus selesaikan project itu hingga akhir. Lalu kembali saya mendapat kesempatan untuk kerja di site lagi. Karena mungkin jiwa saya itu jiwa 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 komunikasi, jiwa, karena ketika kita di kantor itu yang kita lakukan ya betul-betul hektik di depan laptop, di depan komputer gitu kan. Next. Nah, disinilah saya mendapatkan sertifikasi PMP di tahun 2021 ketika saya di Vietnam. Sebetulnya effortnya itu sudah dimulai di Bangkok tahun 2020. Cuma karena lain sesuatu hal, ya akhirnya PMP diselesaikan di tahun 2021 sebelum expired. Jadi betul-betul hampir expired itu. Saya 2020 eligible. Jadi di Juli 2021 kalau nggak saya ambil exam, ya hangus. Jadi di situ titik saya hampir-hampir, aduh ini sulit di PMP nih. Tapi apapun itu yang harus kita selesaikan, apa yang saya mulai harus diselesaikan. Di samping mengerjakan pekerjaan site, saya juga mengambil studi profesi insinyur di ITB. Jadi ini pun dimulainya di tahun 2020 ketika di Bangkok, ketika COVID. Apalah ya yang bisa saya ambil ketika COVID? Ternyata kan memang booming-boomingnya online. Semua online, webinar booming tahun 2020-an itu kan ya. Di situ pun saya melihat ada peluang untuk mengambil sertifikasi PMP dan juga Power. Jadi di tahun 2020 itu hektik betul-betul. Yang satu mengambil mata studi profesi, saya pun mengejar PMP. Nah, disitulah menjadi salah satu faktor kenapa PMP saya sedikit terhambat. Memang perlu fokus. Cuman kan kita kerja di swasta, ya fokus di pekerjaan. Karena takutnya ketika kita nggak fokus ke pekerjaan, disitulah penilaian kita di mata atasan kan nggak bagus lah. Jangan sampai yang menjadi prioritas kita nggak jadi prioritas. Nah, kebetulan di Vietnam inilah akhir pekerjaan saya dengan Toyota atau TTCL Public Company Limited, tepatnya di Januari 2022. Di Februari 2022 hingga saat ini, saya menjadi bagian dari keluarga besar PT Kilang Pertamina Balikpapan. Jadi semenjak mid Februari 2022, saya kembali ke Indonesia. Yang menjadi alasan saya pindah ke Indonesia adalah karena COVID. COVID 2020 saya 2 tahun loh nggak pulang. Jadi itu menjadi salah satu pilihan saya, keluarga yang utama, ya pilihan saya harus pulang ke Indonesia. Karena kita nggak tahu ada semacam COVID ini nih, lagi atau enggak gitu. Jadi salah satu alasan saya pulang ke Indonesia karena keluarga, dan juga ada suatu titik di mana saya bilang saya membangun, mendesain, ikut konstruksi proyek di negara lain, pengen sekali-kali ilmu saya itu saya terapkan di Indonesia, bagikan ke teman-teman di Indonesia sekalian. Pun saya juga mendapatkan ilmu lah, gimana Indonesia itu pastinya beda lah dengan proyek lain di negara lain gitu. Jadi selama hampir 3 tahun ini, saya alhamdulillah eh, teman-teman yang baik semua, lingkungan baik, dan pengalamannya beda. Karena sebagai owner di sini, bukan sebagai EPC kontraktor. Bagaimana bukan kita yang bekerja, tapi yang mengkoordinasikan ke teman-teman kontraktor. Itu
tugas kita adalah bagaimana memastikan kontraktor itu nggak ada halangan, memudahkan pekerjaan. Jadi ketika saya sebagai EPC, disitulah saya sebagai owner saya merasakan, oke, dulu pernah jadi kontraktor loh, nggak mudah loh. Jadi jangan sampai menyusahkan kontraktor. Kalau bisa dipermudah, dengan kata lain kan mempermudah proyek juga gitu. Oke, kebutuhan. Kembali nih, ini konteksnya dengan kebutuhan kita ini apa loh sebetulnya? Kan beda-beda. Saya sama-sama teman-teman, nggak sama-sama Mas Ihsan. Kembali lagi, kita ini butuh apa loh? Konteksnya ini saya melihat ketika tahun 2020 dulu. Saya melihat secara simpel saya menggunakan metode SWOT. Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Strength saya apa saat itu? Ketika tahun 2020, oke, saya punya pengalaman. Tapi yang jelas saya punya kelemahan. Kelemahan saya itu apa? Sertifikasi. Jadi kontraktor, betul-betul hanya mendapatkan training dari vendor begitu. Dan juga pengalaman berdasarkan pekerjaan. Jadi betul-betul nggak ada sertifikasi. Jadi saat itu saya katakan weakness saya di certification. Nah, opportunity, saya melihat project masih banyak, apalagi di Indonesia. Jadi ada kesempatan untuk pulang ke Indonesia. Tapi threats-nya ada juga. Threats-nya ya berarti dengan kata lain SDM dengan tenaga murah begitu. Di mana tiap tiap tahun ada graduate lulusan baru itu menjadi juga threat untuk saya. Jadi kalau bisa dibilang saya harus mengatasi kelemahan saya dengan memiliki sertifikasi. Sertifikasi apa yang saat itu penting? Yang saat itu penting yang memang betul-betul gold standard. Ya saya mengambil PMP. Apa itu sertifikasi? Sama nggak dengan sertifikat? Kalau melihat dari segi bahasa, sertifikat itu selembar kertas lah. Bukti bahwa kita pernah mengikuti suatu pendidikan atau training. Namun sertifikasi maksudnya adalah maknanya kita memiliki kompetensi disertifikasi gitu. Nah, terkait PMICP ini saya seperti yang saya sebutkan sebelumnya dalam 2 tahun lebih lah di Indonesia saya butuh tambahan lah ilmu lah karena memang saya di konstruksi saya pikir oke, saya mau coba PMICP karena memang sesuai dengan bidang yang saya geluti yaitu di construction. Nah, kalau teman-teman lihat PMI Effect yang terakhir di 31 Desember 2023. Memang kalau kita melihat PMI CP hanya baru 103 loh. Dibandingkan dengan PMP yang hampir 1,5 juta. Karena apa? PMI CP ya baru tahun 2022. Hanya setahun lebih lah ketika fact ini keluar. Memang masih masih imut-imut lah. Saya coba untuk memetakan PMP holder di dunia. Cuman karena memang terlalu banyak, saya select yang top top 10 lah, sama ASEAN. Kalau kita melihat teman-teman sekalian, untuk PMP itu di per tahun 2024 sekitar 1,5 lah, hampir 1,6 juta. Di ASEAN yang paling tinggi di Singapura, 15.000 lah hampir, 14.813 teman-teman sekalian. Bayangkan loh, banyak penduduk Singapura. Indonesia, kita menduduki peringkat ke
5 di bawah Filipina 2.976. Bayangkan dengan populasi kita hanya memiliki 2.976. Lalu kita bandingkan dengan PMICP yang paling tinggi saat ini di USA. Dan untuk ASEAN yang paling tinggi di Singapura, hanya 9 holder. Dan Indonesia saat ini baru 1. Semoga setelah eh, mungkin bulan depan ada teman-teman yang bisa ikut exam, lalu akan bertambah. Kita bisa mendahului, menyalip Malaysia begitu. Sepertinya yang lebih lebih cocok kalau secara pendapat saya setelah memiliki PMP baru bisa cocok yang ambil PMCP lah. Kalau memang belum punya sertifikasi PMI lebih cocok PMP. Kalau memang sudah mencukupi eligibilitasnya begini teman-teman. Nah, kenapa PMCP? Apakah baik secara ROI, return of investment? Itu kembali kita lagi teman-teman. Kita invest, saya menyebutnya sebagai investasi lah. Karena yang kita punya itu waktu, 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 umur gitu teman-teman. Mumpung masih sehat, mumpung ada rezeki, kalau syukur-syukur di sponsor oleh perusahaan. Apakah terkenal? Ya, kadang-kadang apa harus menunggu terkenal? Apakah menunggu teman-teman kalau sudah bisa mencapainya dibanding teman-teman lainnya, berarti kalian teman-teman menjadi bagian dari yang membangun PMICP ini teman-teman sekalian. Kita nggak tahu loh ke depannya. Tapi saya melihat ini PMICP ini cenderung akan terus meningkat loh. Next. Nah, saya coba memetakan sedikit, mungkin ada 3 hal lah yang bisa kita perhatikan, yaitu industri demand. Permintaannya banyak nggak PMICP ini? Saat ini sepertinya nggak terlalu banyak teman-teman sekalian, apalagi di Indonesia. Karena mungkin belum banyak yang tahu apa itu PMICP. Yang kedua, penetrasi. Maksudnya itu berapa banyak sih yang sudah memiliki sertifikasi ini? Dan yang ketiga, readiness. Apakah kita siap? Siap dalam artian uang dan waktu. Karena relatif relatif sedikit ya costly lah ini. Jadi sebelah kiri tantangannya nih. Ini baru teman-teman, dan teman-teman sekarang saya paham pasti yang jadi first priority itu P. Dan kita saat ini lokal kita punya SKA atau SKK gitu yang under Kementerian dan BNSP. Dan kita juga takut gagal. Uang loh ini loh, hampir 10 juta loh. Kalau gagal, nah itu. Nah, jadi solusinya mungkin kita mulai sosialisasi campaign ya. Mungkin teman-teman dari PMI Chapter Indonesia bisa bisa mensosialisasikan, bisa kalau bisa ya kita ada tour atau kerjasama dengan kementerian atau BNSP. Semoga kedepannya lebih lebih banyak apa ya sinergi lah kita dengan pihak-pihak regulator begitu. Next, jadi kita kalau kalau saya bisa katakan PMICP ini targetnya siapa sih? Ya pasti PM dan construction profesional. Yang kedua, stakeholder, kementerian dan BUMN. Next adalah ya harusnya juga kita bisa sinergi dengan pihak-pihak pendidikan lah. Mulai ada mata kuliah atau kerjasama kurikulum merdeka begitu, bahwa PMICP dan PMP masuk ke ranah pendidikan. EPC company pastinya seperti eh, perusahaan kontraktor, dan last not least PMI kerjasama dengan industri apa organisasi lain seperti PII, BNSP dan sebagainya. Saat ini kita butuh sinergi loh teman-teman sekalian. Gimana caranya
saling melengkapi loh. Jadi bukan siapa yang lebih bagus, tapi saling melengkapi. Itu jalan kita supaya PMICP lebih banyak dikenal. Oke, kenapa milih PMICP? Ya pasti pertama PMI. PMI itu yang menjadi nilai jualnya itu. Karena merupakan gold standarnya project management ya PMI dengan produk PMP. Lalu online. Ini menjadi strong point dari PMICP karena ada 4 course online teman-teman. Beda dengan PMP di mana kita mencari trainernya di luar, tapi untuk PMICP itu harus mengikuti course, online course yang disediakan PMI. Jadi bisa kita sesuaikan dengan waktu kita. Lalu di PMICP, course-nya pun ada hal-hal baru lah yang belum pernah saya temui sebelumnya, yaitu mengenai lean construction, OBA room, dan sebagainya. Lalu sebagai PMP, ini pun menjadi jalur refreshment, teman-teman sekalian. Ketika teman-teman sudah memiliki sertifikasi PMP, PMICP course ini bisa menjadi nilai poin CDU, teman-teman. Jadi, ketika kita mengikuti course, selesai course, otomatis mendapatkan poin untuk PMP kita. Jadi, sekali mendayung, 2 pulau terlewati, teman-teman sekalian. Jadi, dan di samping itu, ya saya nggak juga muluk-muluk. Cuman kalau kita bisa menjadi bagian dari PMICP di Indonesia, itu sangat luar biasa, teman-teman. Oke, mungkin singkat aja. Ketika kita menjadi PMI member atau memiliki sertifikasi, kita pun harus memastikan kita mengikuti kode etik PMI. Responsible dengan pekerjaan, tanggung jawab, fair, respect, honesty. Teman-teman sekalian, 4 item ini harus kita pegang. Walaupun kita bukan menjadi PMI member, tapi hanya memiliki sertifikasi, tetap ini menjadi hal yang kita pegang, teman-teman sekalian. Oke, langsung ke PMICP. Ini saya buat summary-nya, 5 hal yang diperhatikan teman-teman sekalian. Syaratnya itu untuk mengikuti PMICP, kita harus punya pengalaman minimal 3 tahun dalam 10 tahun terakhir dalam konstruksi. Dan mengikuti 4 course yang disediakan oleh PMI. Bisa dicek di pmi.org di bagian certification construction. Teman-teman sekalian, ini teman-teman bisa ikutnya mengacak loh, nggak harus urutan. Yang mana duluan bisa bisa diikuti. Dari 4 course, ada 1 course exam-nya itu tanpa proktor. Yang kata lain, tanpa perlu online kamera, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian bisa ikut exam ketika pulang dari kerja, masih di kantor pun bisa ikut exam itu. Dalam waktu sekitar 1 jaman lah. Kalau teman-teman sudah, apa, maaf. Kalau teman-teman sekalian sudah comply untuk semua 4 item ini, maka bisa registrasi PMICP. Teman-teman seperti kali teman-teman lihat, sekitar 730 US dollar loh. Ini yang saya sebutkan sebelumnya, costly. Kalau menjadi member, sekitar 625. Disinilah saya, kenapa saya mengambil sekarang ini, karena tahun ini saya me-extend, meng-extend PMP saya. Ketika saya meng-extend PMP, saya pun otomatis menjadi meregister kembali PMI member saya. Nah, mumpung saya punya PMI member, maka saya mengambil PMICP. Jadi teman-teman sekalian harus diperhitungkan juga kapan teman-teman mau mengambil PMICP ini. Saran saya ya manfaatkan waktu sebaik-baiknya, apalagi kalau masih membernya masih aktif begitu teman-teman. Waktunya 230 menit dengan 110 pertanyaan.
Nah, ini jadi berarti kan satu soal itu nggak sampai 2 menit, teman-teman sekalian. Ada 4 domain. Domain utama, kontrak manajemen, dan stakeholder engagement, teman-teman sekalian. Jadi, dengan teman-teman mengikuti online course itu, saya rasa sudah cukup. Cuman memang perlu dilatih dengan contoh soal. Bisa mencari mock-up examnya di Udemy. Setelah PMI CP, kalau teman-teman ingin mendapatkan PMI SCP atau Senior Construction Professional, bisa mengikuti 3 course lagi. Seperti yang tampak di layar ini, teman-teman. Jadi syaratnya itu sudah memiliki PMI CP plus mengikuti 3 course lagi. Nah, ini tips yang saya ingin sampaikan. Kalau saya melihat persiapan saya itu setidaknya 3 hal lah. Pertama, one course per day. Jangan dipaksa, teman-teman sekalian, mengejar cepat-cepat. Cukuplah 1 course per day. Untuk saya pun kadang-kadang saya ulang-ulang terus. Kalau saya nggak paham, saya ulang kembali begitu. Lalu gunakan manfaatkan momentumnya lah. Jangan terlalu lama begitu. Saya pikir 1 bulan termasuk pas lah itu. Jadi 1 hari 1 course, 4 hari selesai 4 course. Lalu persiapan untuk aplikasi PMICP. Menunggu eh, persetujuan, lalu siapkan sekitar 2 minggu lah paling lama. 1 bulan sudah masuk lama lah itu, teman-teman sekalian. Next. Saat exam, gunakan waktu dengan baik. Karena kan bagi teman-teman yang sudah pernah ikut PMP, paham dengan bagaimana memaksimalkan waktu. Karena kan soalnya sangat-sangat banyak itu. Dan pastikan gunakan waktu break time. Dari 120 soal dibagi 40, 40, 40. Jadi ada 2 kali istirahat. Gunakan waktunya untuk toilet, minum, dan sebagainya begitu. Dan fokus. Fokus, fokus, fokus. Jangan sampai hilang fokus kendali gitu. Ketika melihat soal memang sulit, ya kalau bisa jangan terlalu dipusingkan. Next, ganti soalnya, nanti kembali lagi gitu. Yang penting fokus, teman-teman. Kalau pesan saya, lihat di akhir pertanyaan gitu. Nanti ketahuan. Di soal yang panjang itu, intinya itu biasanya di ujung pertanyaan. Nah, fokus di situ, teman-teman. Lanjut. Oke, bayangkan teman-teman sudah selesai ujian. Teman-teman bisa mentakdir teman. Kalau saya kemarin di saya ujiannya di tempat ujian gitu. Karena saya takut ada gangguan internet. Jadi saya ikutnya di salah satu tempat ujian, Pleasant View di Balikpapan. Setelah selesai, saya belikan teman-teman yang di sana itu kayak sedikit makanan lah, sharing happiness. Lalu setelah itu saya pulang, nemuin keluarga lah, vacation. Dan pastikan infokan ke atasan. Karena apapun itu, ini pencapaian kita, teman-teman. Entah teman-teman dibayar perusahaan atau pakai uang sendiri, infokan aja. Infokan pencapaian, ucapkan terima kasih kepada atasan bahwa karena karena adanya perusahaan, maka kita menjadi eligible untuk ikut exam. Karena apa ya? Ya, karena butuh pengalaman. Sertifikasi kalau saya katakan itu semacam kayak bukan sebagai kayak SIM ya, tapi kayak paspor gitu.
kita punya cara loh untuk ke depan. Mau kemana pun bisa. Tapi kembali ke kita, mau manfaatin atau enggak. Jadi saya pikir kalau saya menunggu semacam kesempatan dikasih gratis perusahaan ya lama ya. Jadi pada prinsipnya saya menggunakan metode saya mau saya ambil gitu. Saya yakin, saya jalankan, saya mulai, saya selesaikan. Apa yang kita mulai harus kita selesaikan. Dan Allah itu dalam agama Islam tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan kita loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang eligible, saya yakin pasti lulus. Pasti lulus insya Allah. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Mas Ihsan untuk menjawab, sama-sama kita menjawab pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fadil atas presentasinya. Sangat memukau ya teman-teman. Semoga kita bisa banyak belajar dari pengalaman beliau dan juga dari pemaparan beliau terkait PMICP ini, apa kegunaannya dan bagaimana nanti di industri gitu ya. Oke, langsung saja Pak Fadil, ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saya mungkin coba bacakan satu-satu. Oke, untuk pertanyaan pertama ada dari Pak Marwahal Sihombing. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin bertanya, apakah PMICP prosesnya sama dengan PMP? Ada minimal requirement, kemudian juga ada referensi khusus, real exam. Pernah sekilas baca stepnya, kita harus menyelesaikan beberapa modul dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahal ya atas pertanyaannya. Ya betul Pak. Jadi PMP dengan PMICP sedikit beda gitu. Kalau PMP kan kita mengikuti PDU yang bisa kita cari di luar, bisa kita biasanya kan Udemy yang murah ya, yang nggak terlalu mahal gitu. Tapi untuk PMICP memang kita harus mengikuti course yang disediakan oleh PMI yang menjadi syaratnya begitu. Kalau kita nggak menyelesaikan, kita nggak bisa mendaftar PMICP. Jadi harus menyelesaikan 4 modul. Betul jadi terus ada referensi khusus ya cukup mengikuti course itu. Kalau untuk real exam saya kemarin coba satu mock exam lah di Udemy. Jadi Bapak bisa coba-coba cek di Udemy. Ada banyak contoh soal lah yang nggak terlalu mahal lah itu. Cukup lah cukup. Jadi kalau saya bisa katakan cukup dengan mengikuti online course dengan baik, ditulis, dicatat. Itu di online course-nya pun ada materi loh Pak. Bapak bisa print out, bisa bisa baca ulang. Kalau metode saya itu saya pahami dengan cara menulis ulang lalu menjelaskan ke teman-teman kantor gitu. Jadi teman sebelah saya jelaskan mengenai mengenai apa yang saya pelajari gitu kan. Kalau dia nanya saya bingung, oh ya berarti saya baca ulang lagi. Ketika nggak saya bisa menjelaskan dengan baik, oke berarti paham. Saya paham dan teman saya paham. Jadi metode saya itu elaborasi gitu. Tonton, ikuti, tulis di sketch, buat mind mapping ini ke sini, lalu jelaskan ke teman. Itu begitu. Jadi itu jawaban saya Pak Marwah. Mungkin kalau ada yang lebih lanjut, mungkin bisa kita chat via LinkedIn Ya, terima kasih untuk lebih jelas jawabannya ya Pak Pak Fadil Marwah. dan semoga menjawab. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Hidayat Syarif Nur. Ini bertanya tentang referensi materi. Sepertinya Pak, untuk materi exam, Ya, MICP bisa didapat di mana saja. ya kan kalau bisa dibilang ini PMICP ini cenderung baru Pak ya. Kalau kita melihat kayak PMP itu benar-benar sudah established golden standarnya project management. Jadi secara bisnis banyak training untuk PMP. Beda dengan
kayak PGMP, PFMP itu, nah, apalagi PMICP nih. Jadi kalau untungnya ada Udemy, Pak. Bapak bisa cek buka di Udemy, ada mock exam lah di Udemy. Nah, itu bisa menjadi bahan referensi. Kalau boleh tahu mungkin Pak Hidayat apakah eh, sudah mau ujian kah atau Pak? Kalau bisa bisa on cam Pak. Kita bisa ngobrol Pak. Pak Hidayat mungkin Pak. Kalau berkenan Silakan Pak Pak ya. Hidayat. Oh iya, berkenan. Sudah siap kah Pak ujian Pak? Oke, next ya. Oke, next saja kalau gitu Pak. Ah, ya, ya, oke. Lanjut ke Oke, Mas. untuk Lanjut Mas. oke, untuk selanjutnya ini Hmm. Pak ada dari Muhammad Zikri, Bapak Muhammad Zikri. Terima kasih untuk info apa pertanyaannya. Jika ingin meniti karir sebagai engineer, mana yang harus didahulukan sertifikasinya? Apakah kompetensi background atau project manajemennya gitu? Dan selain kedua kompetensi tersebut, seperti apa persiapannya sebelum mengambil sertifikasi? Terima kasih. Oke. Ya, kalau yang penting itu uang. Uangnya dulu persiapkan. Uang paling penting apa ya untuk Uangnya dulu sertifikasinya itu. ya? Uangnya Ya. dulu. Jadi kita melihat sebenarnya simpel. Kita dulu. Mas eh, Mas Zikrinya kerja di mana? Lihat atasannya. Kita kan pada akhirnya kan mau menjadi seperti atasan ya kan. Atasan kita sudah punya sertifikasi apa aja sih? Nah, itu. Dan kembali ke Mas Zikri, mau menjadi engineer disiplin atau ke project management. Nah, itu kalau saya melihatnya ya, sebelum ke project management kita memang harus kuat di basic background dulu itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya nggak tahu Mas Zikri ini posisinya sebagai apa nih? Sebagai EPC disiplin kah atau gimana? Saran saya kalau memang di disiplinnya engineer ya difasihkan dulu engineer. Kalau memang mau pindah ke project management bisa pindah divisi begitu. Jadi fokus ke project management. Tergantung dengan kebutuhan. Saya pun bisa detail menjelaskan apa yang dibutuhkan, tapi yang penting uang, uangnya dulu itu. Nah, begitu. Dan pasti Baik. eh, niatkan mungkin 1 tahun atau 2 tahun sekali sertifikasi, nggak harus sekaligus loh Mas. Tahun ini mungkin ambil sertifikasi eh, apa kalau elektrikal tuh eh, kompleks lah untuk sertifikasi menjadi inspektor. Mungkin tahun depan ada rezeki ambil sertifikasi PMP. Jadi santai aja, santai santai gitu. Lanjut. Baik. Terima kasih tadi Pak Zikri, semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian juga Ya, untuk pertanyaan oke. berikutnya nih Pak. Ini mungkin saya tadi udah coba dicek juga di website ya Pak. Cuman mungkin boleh dikonfirmasi dari pengalaman Pak Fadil sendiri. Ya. Jadi untuk CEP, apakah yang baru dapat CPM nih Pak, bisa langsung PMICP atau harus PMP dulu? Kalau dari website saya cek memang tidak ada ya Pak requirement harus PMP dulu. Nah itu betul nggak tuh Pak? Ya, ya betul, tidak ada. Jadi bisa langsung PMICP. Hmm. Nah, kebetulan salah satu salah satu bagian untuk submit aplikasi PMICP kita harus mengisi form pengalaman. Mhm. Pengalaman sekian, sekian. Karena saya sudah memiliki PMP, otomatis itu terisi. Nah, mungkin saya nggak tahu kalau si APM, apakah otomatis terisi atau enggak. Tapi memang harus mengikuti course dulu, 4 course itu, 4 course wajibnya itu. Jadi kalau sudah ikut 4 course wajib, plus examnya yang communication itu, otomatis bisa daftar ke PMICP. Ada kejadian, saya punya teman, kenalan. Dia sudah mengikuti 4 course, tapi belum ikut exam. Exam course yang terakhir itu, communication itu. Dia nggak bisa daftar. Ditanya kenapa nggak bisa, Pak? Belum, sudah exam kah? Yang communication course? Belum. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus selesai dulu exam
baru bisa ikut apply untuk PMICP. Enaknya online ini, kalaupun teman-teman sudah lupa lah, ya bisa buka lagi online course-nya, tonton lagi. Jadi enaknya online itu kita bisa mengulang-ulang gitu. Nah, jadi gunakan momentum, jangan lama-lama gitu. 1 bulan cukup lah itu. Jadi kalau saya bilang 1 bulan udah cukup lah untuk PMICP. Asal fokus gitu. Baik. Lanjut, Mas. Ya tadi untuk requirement-nya sesuai ya Pak ya dengan website itu. Betul. Baik. Terima kasih. Ini ada Lanjut. pertanyaan. Ya, ada pertanyaan nih Pak berikutnya dari Hmm. yang masuk ke saya dari Bu Anggun Trantika Maranata. Melihat PMICP pada ECO sekitar 50% adalah kontrak manajemen, apakah PMI mengikuti standar VIDIC atau VIDIC atau ENAA untuk kontrak manajemennya? Background saya 15 tahun di EPC, mungkin bisa mengejar materi tidak jauh jika PMI ikut standar tersebut. Terima kasih. Ya. Simpelnya kita cukup mengikuti course itu aja. Karena ada semacam kayak term-termnya itu yang ada di course-nya online course itu. Jadi kalau kita Mhm. mengikuti online course, kita pahami term, karena itu lumayan beda loh dengan PMP, dengan PMBOK, PMBOK. Karena dia semacam kayak ada banyak tentang lean construction gitu. Nah, jadi kalau saya bisa katakan eh, dicoba dulu, nanti bisa kita rasakan lah bedanya. Karena betul-betul beda. Memang kalau ketika saya coba, ikut dulu lah, ikut examnya kan. Saya punya teman, dia sudah paham lah mengenai PMP. Lalu saya tunjukin lah mock exam di Udemy. Fail dia 60% pasnya itu. Karena memang ada term-termnya memang harus ikuti dulu di course-nya itu. Jadi kalau kita nggak ikutin course ya nggak mungkin bisa lulus. Dan itu pun menjadi syarat untuk daftar. Jadi menjawab pertanyaannya, saya masih 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 sangat-sangat dangkal mengenai ilmu fizik. Jadi belum bisa menjawab dengan tepat apakah ada tentang fizik atau enggak. Cuman standarnya cenderung ke construction versi USA-nya begitu, lebih ke construction-nya, bukan ke bagian kontrak begitu. Jadi tidak mendetail ke fizik. Tapi saya bisa katakan ada bagian-bagian mengenai mengenai bagian negosiasi. Itu pun secara general lah, nggak terlalu detail kayak fizik begitu. Jadi kalau suhunya fizik ya mudah lah kayak itu. Lanjut. Baik, mungkin tadi bisa ya Pak ya, untuk simulasinya dicoba dulu di Udemy dari proses pendaftaran sampai materinya Iya, apa gitu coba dulu. kali ya. Betul. Oke, nah, semoga menjawab tadi Bu Anggun. Kemudian untuk Pak Syam Tawakal ini masuk juga pertanyaannya ke saya. Soal tesnya teoritikal, soalnya teoritikal atau tidak gitu Pak? Atau dia bentuknya comprehensive understanding maksudnya. Jadi apakah ujian-ujian ini sifatnya lebih teoritikal atau lebih pengenalan konsep yang butuh understanding? Mungkin kayak kayak PMP gitu ya, lebih study case gitu Pak. Ya, ya. Mhm. Jadi relatif mirip seperti PMP, tapi tidak sesulit PMP. Hmm. Karena kan PMP kan luas itu cakupannya. Tapi kalau PMICP kan hanya terkait dengan construction dan itu pun dibahas di course-nya ya 4 course itu. Nah, jadi dengan cukup kita memahami course itu dan membaca eh, print out kembali, insya Allah cukup, cukup, cukup. Jadi, tapi memang kalau kita nggak ada pengalaman kursus sih sulit, Mas. Karena kebanyakan itu kayak cerita juga gitu. Ketika kita di kasus gimana? Jadi kunci itu komunikasi
dan kompromi gitu. Jadi kita nggak bisa katakan tidak, terima dulu, lalu nanti diinfokan kembali gitu. Seperti itu kasusnya. Jadi memang bukan bukan hal yang mudah kalau memang kita belum punya pengalaman di lapangan gitu. Jadi kalau kita biasa memang menghandle orang, katakan ini ada contoh soal ada stakeholder yang memiliki posisi tinggi di bagian secara prosedur dokumen itu harus disubmit secara print out. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ada yang jawabannya eh, infokan bahwa itu sistem kita tidak menggunakan offline, tidak menggunakan print out. Nah, jawaban yang betul itu kasih dulu, kasih dulu dokumen print out, nanti terus infokan. Nah, itu kan kayak apa ya? Memang betul-betul real study case di mana kita mengutamakan komunikasi dan mengengage stakeholder gitu. Nah, jadi saya bisa katakan tidak sesulit PMP. Jadi kalau sudah pernah ikut PMP, insya Allah lebih mudah begitu. Lanjut. Oke, semoga tadi terjawab ya, Pak Syam. Oh, ini masih ada Pak pertanyaan susulan. Ternyata lebih ke strategi belajarnya nih untuk Pak Fadil kayak gimana mungkin ya. Aman-aman. Untuk satu Yang mana? modul ini beliau bertanya Pak, kira-kira perlu Hmm. berapa waktunya untuk dihabiskan gitu? Jadi kalau satu modul itu cukup 1 hari begitu. Jadi gini, satu modul 1 hari selesai. Next satu modul lagi, satu modul lagi. Jadi ketika ketika mau exam kan nggak langsung exam gitu Mas. Jadi modul satu selesai, besoknya satu modul lagi. Itu tergantung budget, kan uang juga. Itu $69, Mhm. $69 loh. Jadi kalau punya budget nggak terbatas, ya simpel aja. Tapi kalau terbatas kan, tunggu gajian dulu lah, atau tunggu tunggu cash flow-nya lancar lah gitu kan. Jadi itu membantu. Jadi kalau kalau logikanya memang budgetnya hanya bisa 1 bulan satu kos, ya nggak masalah. 1 bulan satu kos ketika gajian kan, uangnya diinvestasikan ke satu kos, $69. Dah, bulan depan ikut lagi satu kos, $69 lagi. Bulan ketiga, satu kos lagi. Bulan keempat, exam yang communication dengan exam itu $179 gitu. Nah, ketika sudah 4 kos itu selesai, bisa daftar kan? Nah, Mas bisa putar ulang. Kita bisa buka lagi yang lama gitu. Jadi jadi kalau memang rezekinya banyak, ya monggo 1 hari, 1 hari, 1 hari, 1 hari. Tapi kalau memang rezekinya memang budgetnya untuk istri sekian, untuk anak sekian, ya kan? Untuk kasih orang tua sekian, untuk kasih makanan kucing sekian, kita nggak tahu. Tiba-tiba mobil ada masalah kan, bumper kena tabrak begitu kan. Nah, jadi idealnya kalau punya uang, punya waktu, 1 hari satu kos bisa. 2 minggu bisa loh PMICP. Karena 1 hari satu kos, lengkap 4 hari itu 4 kos selesai dengan exam, daftar PMICP, kita tunggu loh Mas. Kita tunggu, kita nggak langsung loh. Jadi daftar PMICP itu tunggu dulu, kayak 3 hari gitu. 3 hari dapat approval. Nah, disitulah kita bisa daftar schedule dalam waktu 1 tahun. Jadi kita punya 1 tahun waktu itu. Nah, jadi memang saya kalau nggak salah itu sekitar 2 minggu loh saya. Karena memang waktu ya karena memang kesempatannya ada gitu. Waktunya juga cukup sekitar 2 minggu 3 minggu lah. Saya ingat itu. Kembali lagi karena tergantung waktunya gitu Mas Ihsan. Kita nggak bisa mengeneralisasi. Cuman kalau memang kondisinya baik, 2 minggu bisa loh. 2 minggu bisa. Uangnya itu. Lanjut. Oke. Kalau udah balik lagi berarti ke ini apa ya, kondisi personal ya. Oke, tapi kalau untuk dari segi materi berarti Betul. memang secara materi pun sebenarnya bisa dihabiskan dalam 1 hari modul itu ya Pak ya. Mm-mm. Betul. Cuma kan kita tahu teman-teman yang kerja memang betul-betul kerja di ketika sibuk-sibuk kan nggak bisa diganggu kan.
Nah, ketika kita pulang, itu materi sekitar 6 jaman loh, 6 jam loh. Mau pulang capek ngantuk, ada anak ada istri di rumah kan. Nah, kebetulan saya kondisinya ini istri dengan anak sedang nggak sama saya gitu. Jadi enak gitu ngikutin belajarnya gitu kan. Kalau ada anak istri ya Hmm. itulah pulang sudah capek-capek ya sudah kerja di kantor pulang kamu kok masih pegang laptop kan, nah itu. Jadi memang kita perlu support pasangan gitu, apalagi yang Ya, sudah menikah kan. Nah, kasih tahu ini ya, loh saya sedang exam, mau persiapan exam. Jadi ya, baik. perlu pemahaman. Dan ketika kita spend money kan, nah kita juga harus support. Itu kan uang. Nah, mungkin kita Hmm. belikan isi dulu sesuatu gitu. Take and give lah. Nah, lumayan loh, 1 jutaan itu. Gitu. Lanjut. Baik, menarik itu, Pak. Jadi satu modul tadi bisa ya, Pak, ya, untuk diselesaikan. Balik kita ke Bisa, bisa. pertanyaan berikutnya. Oke, dari Pak Bintoro Wisno Putro. Terima kasih banyak atas sharingnya, Pak Fadil. Seperti apa value yang dirasakan dari sisi employer saat ini untuk sertifikasinya, ya Pak ya. Kemudian bagaimana contoh implementasi sertifikasi ini dalam mendeliver project, dan bahkan lebih jauh lagi itu gimana Pak sertifikasi ini nih bisa dimanfaatkan gitu, di leverage secara optimal dalam proses bisnis di perusahaan. Ya. Jadi eh, posisi saya saat ini sebagai lead of field electrical, di mana saya di bawah manager, construction manager begitu. Jadi saya tahu kapasitas otorisasi saya seperti apa. Jadi yang saya eh, manfaatkan itu menggunakan sisi ilmu ini untuk lingkup lingkup saya, di mana saya punya tim. Nah, di situ saya bimbing. Terlepas dari itu, nah itu menjadi mungkin next step-nya lah. Jadi contohan dulu lah. Tim saya gimana, kalau memang bagus, ya mungkin bisa diaplikasikan ke tim lain. Jadi eh, sesuai dengan lingkup, sesuai dengan ranah kerja kita, jangan sampai ada istilah loncat pagar gitu kan. Nggak enak gitu. Cukup di bagian kita dulu. Dan ini pun PMICP itu setelah saya ikuti, ternyata kurang lebih sama loh seperti yang kita lakukan. Jadi dengan kata lain kayak kayak recall. Oh iya loh, memang benar gitu. Bahwa komunikasi itu penting. Kalau ada masalah didiskusikan. Jadi dengan kata lain itu memvalidasi yang kita lakukan itu benar nggak gitu. Nah, dan saya surprising lah itu yang bikin saya terkejut itu, oh ini sudah pernah saya lakukan loh sebelumnya. Ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Nah, untuk perusahaan ya mungkin akan saya infokan lah depannya. Masa ini baru belum lah, baru 1 bulan 2 bulan. Dan pastinya dari segi perusahaan, kalau kita mempunyai sertifikasi PMP, PMCP, kan kita menjadi bagian dari aset perusahaan ya kan. Dan HC pun pastinya HRD pun menyimpan data kita loh. Bapak ini memiliki sertifikasi PMP. Jadi ketika ada akreditasi atau mungkin sertifikasi, nah kita menjadi aset penting perusahaan gitu. Nah, harapan kita sertifikasi ini bukan hanya sertifikasi di atas kertas, karena itu menjadi beban moral juga. Nanti dibilang, itu loh punya PMP, punya PMCP kok kayak gitu tingkahnya kan. Nah, itu nggak enak. Jadi itu menjadi beban itu, beban tanggung jawab moral. Sama seperti sudah pergi haji, nah itu pakai kopiah putih. Nah, kurang lebih gitulah. Jadi itu kayak pisau bermata dua tuh. Bangga, tapi beban loh. Ingat loh, PMP, PMICP dan kawan-kawan itu tuh tanggung jawab moral kita loh. Jangan biasa istilahnya itu lempar-lempar bola kan, itu kan nggak benar juga. Nah, PMI, PMP itu harus bisa mengambil tanggung jawab, responsible sesuai dengan lingkup. Gitu, gitu Mas. Lanjut Mas. Baik, makasih Pak. Semoga menjawab tadi pertanyaannya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Risang Raheditya. Terima kasih untuk pertanyaannya.
ini ada dua pertanyaan, cuman pertanyaan kedua sepertinya bisa dicek ya, Pak, untuk infonya di website total cost-nya berapa, karena infonya sudah jelas di situ. Ya, Kemudian untuk PMI CP tadi juga jenjangnya sudah diberitahukan bahwa tidak ada ya Pak jenjangnya di sini. Memang bisa langsung. Yang penting experience-nya ya Pak ya. Tadi ya Pak Fadil, betul, requirement-nya masuk itu ya. betul. Mm-mm. Kalau punya Oke, PMP ini enak untuk loh itu, otomatis itu oh kalau udah langsung kalau punya PMP malah lebih mudah ya Pak ya. lebih mudah, lebih mudah kan. Baik, ya. Tidak harus, tapi berarti lebih membantu gitu, Pak Risam. Membantu betul. Kemudian untuk di pertanyaan pertama nih, Pak. Untuk di Udemy, apakah cukup belajar praktis saja atau perlu tambahan materi gitu terkait construction claims management ya ini? Mungkin lebih ke technical banget nih, Pak. Construction claims management. Ya, melihatnya itu mungkin pertama-tama kita pahami dulu isi course online course-nya itu di 4 course online itu. Pahami dengan kata lain, kita pahami, baca, elaborasi, jelaskan ke teman-teman sekitar, teman-teman kantor gitu. Nah, kalau memang kita kita memiliki apa ya, eh, seperti merasakan cukup paham, ulang lagi, tonton course itu, online course, cukup ngikuti online course aja, online course-nya itu cukup pahami, 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 pahami. Nah, nanti bisa dicoba di Udemy lagi, cek Udemy-nya itu. Nah, jadi saya pikir practice testnya itu kan kita ini apa, takut takut gagal, tapi yakinlah PMICP ini lebih mudah dibandingkan PMP karena sudah ada online course yang sangat komprehensif, saya lihatnya itu enak loh, itu betul-betul membantu. Bahkan kadang-kadang saya mau buka lagi itu saya gunakan kadang untuk sedikit mengasih apa ya, sharing ke teman-teman saya, anggota tim lah. Saya buka satu topik lah, satu menit lah mungkin sebagai guidance itu. Jadi cukup ikuti lagi, baca lagi apa, online course-nya diikuti lagi, ulang 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 sampai paham. Gitu aja Mas, nggak perlu khawatir kok. Baik, terima kasih Pak Fadil. Kemudian untuk selanjutnya nih Pak, pertanyaan selanjutnya. Ya, Oke, mungkin dua pertanyaan lagi ya Pak ya, ingat waktu kita. siap siap. Oke, selamat malam Pak Fadil dari Pak Bungsu Sinabutar. Benefit apa Pak yang Bapak rasakan setelah mendapatkan sertifikat PMICP? Mungkin benefit yang secara impactful banget nih Pak, yang paling signifikan dari Pak Fadil sendiri apa nih Pak yang dirasakan? Ya, impact-nya diundang PMI chapter Indonesia itu Itu udah kehormatan nomor yang satu ya Pak ya. betul-betul satu tuh. Saya sumpah gitu, beneran itu. Biasa Baik, baik, jadi baik. Terima kasih Pak jadi kehormatannya apa, juga. jadi pendengar aja gitu, audiens itu menurut saya suatu award kehormatan lah, lebih dari uang itu Mas, nggak bisa dibayar Ya, gitu, betul-betul acknowledgement itu menurut saya yang paling besar benefitnya. Yang lainnya ya, yang paling benefit yang kayaknya mungkin sejauh ini belum, cuman benefit kan bukannya uang, tapi bisa dalam bentuk pengetahuan. Kita tahu sesuatu hal dan kita aplikasikan, itu kan benefit juga. Kalau anggota tim kita lebih paham, maka kerja kita lebih mudah, ya kan? Tujuan kita kan membuat sistem. Kita ya. bukan kerja sendiri loh, tapi kita punya tim. Tim itu kita upgrade, upskilling. Gimana kita mau upskilling tim kalau kita juga nggak upskilling? Jika kita upskilling, kita dapat knowledge, kita share ke anggota tim, mereka naik level, ya kerja kita lebih smooth juga gitu. Jadi nggak perlu jelaskan satu kali dua kali. Kita buat sistemnya gitu. Nah, jadi mungkin ke depan saya juga akan mungkin sedikit mentraining teman-teman saya lah, anggota tim berdasarkan PMICP ini, tapi fokus sesuai yang kebutuhan mereka gitu. Kan kadang-kadang kan orang nggak perlu tahu lah tentang kontak manajemen kan, paling nggak gimana komunikasi yang baik,
gimana caranya kalau ada dispute, baiknya gimana, stakeholder engagement gimana kita paham komunikasi dengan orang lain. Contoh gini, tiba-tiba aja kita dapat arahan atasan melakukan suatu hal. Kalau kita nggak paham, wah bapak ini tiba-tiba aja ngasih arahan, ngasih instruksi. Tapi kita pikir, ini pasti ada sesuatu penting loh. Mungkin dia juga pun ada arahan atasannya lagi kan. Dan ini pun Ya, kemungkinan juga untuk benefit perusahaan. Jadi kita harus lihat dulu case ya, by case. Nah, jadi kita harus paham komunikasi. Mungkin pun ketika kita menerima suatu hal yang nggak enak didengar, oke, mungkin beliau ini atau teman kita ini belum bisa komunikasi dengan baik. Nah, inilah konteksnya gitu. Oke, mungkin dia juga ditekan, mungkin juga sedang mengalami kesulitan, atau mungkin di rumahnya ada masalah gitu kan. Mungkin mau ikut PYCP tapi budgetnya nggak banyak gitu kan, stres gitu. Nah, jadi benefit yang saya rasakan itu ya lebih 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 paham lah gimana kita men-engage orang lah gitu. Terlepas dari uang nantilah. Insya Allah lah, mungkin uang akan mengikuti lah gitu. Dimulai dari ikut PMI Chapter Indonesia dulu. Makasih Mas. itu keharusan itu, Pak. Ya, Baik, berarti tadi lanjut. mungkin itu ya, Pak. Saya recap dengan sertifikasi ini tuh kita bisa lebih uh, menggunakanlah menjadi ini sebuah standar untuk workflow dan juga eksekusi kita nggak cuman sebagai leader tapi juga untuk peers-nya gitu ya Pak, untuk tim member biar Betul. ada referensi lah standar yang baik bagaimana gitu. Baik, untuk selanjutnya nih Pak, pertanyaan terakhir. Ini sangat disayangkan ya Pak ya. Sebenarnya diskusinya mungkin masih bisa kita lanjutkan. Teman-teman mungkin masih banyak pertanyaan, cuman waktu yang sudah menunjukkan kita tidak ada, Memang sudah nggak bisa habis ya. diperpanjang kah? Habis ya? Iya nih Pak, emang Soalnya saya pun kebetulan tadi kan, kan datangnya terlambat kan. Gangguan juga oh internet juga jadi nggak enak. iya nih Pak, emang apa kita sih emang ditujukan untuk teman-teman yang sudah profesional ya, jadi mungkin punya kesibukan lain di sini. Tapi untuk Iya, iya. pertanyaan terakhir ini Pak, eh, jadi ada pertanyaan dari, oke, dari Pak Syarif Syafrial Anas ya. Sebagai pemula di Hmm. EPC, mana yang lebih diutamakan, mengambil PMP atau PMICP? Kemudian expiration-nya berapa lama gitu. Oke, info tadi untuk biaya Ya, sudah Pak saya Anas, share ya makasih teman-teman. Pak. Ini kayak bapaknya online nggak ya Pak Anas ya? Salam kenal Pak Anas. Ya, Silakan Pak Anas, kalau mau on cam, mikrofon boleh mau langsung dibuka. ngomong Salam nggak? kenal Pak Adil. Ya, saya kan baru bergabung ya di PMI, jadi sangat baru sekali mengenai informasinya. Saya sangat tertarik dengan subjek yang disampaikan pada hari ini. Jadi saya, karena saya sejauh ini tahunya hanya PMI itu yang PMP aja gitu. Jadi untuk yang bergerak dari sisi EPC itu kira-kira yang untuk starter awal itu apa ya yang harus diambil PMP atau ICP? Demikian Pak. Oke, makasih Pak Anas. Jawabannya Mas Ihsan pasti tahu ya jawabannya apa? Apa ya Mas Ihsan? PMP atau PMICP yang paling utama, yang paling didahulukan? Mute Mas, mute. Oh, maaf Pak, Mas masih mute. Ihsan. Iya, Ya, iya, iya. Suara saya masuk gimana? Pak. Pasti Mas tahu jawabannya. PMP atau PMICP yang lebih utama? Wah, ini saya serahkan sama Pak Fadil yang lebih mengerti Oke, lapangan, Pak. oke. Kalau oke, jadi gini, kita ini kan sesuatu hal itu ada tujuan target kayak semacam yang mana sih yang lebih
trennya kan yang lebih dibutuhkan. Saat ini PMP lebih diutamakan karena PMP nilai jualnya lebih tinggi, Bapak. Nah, jadi kalau memang mau PMP atau PMCP, ya PMP dulu. Nanti setelah PMP lanjut ke PMCP. PMP dulu, Pak. Itu pesan saya, Pak. Tapi kalau memang Bapak mau PMICP ya silakan, nggak masalah. Itu expiring date-nya, sorry, masa Itu berlaku gold standarnya project management lah. Itu 3 tahun, sama Pak. ya keduanya Pak ya. Jadi 3 tahun setelah Bapak dapat sertifikat, Pak. Jadi 3 tahun, setelah 3 tahun Bapak tidak perlu lagi ujian, hanya mencukupi PDU-nya gitu. Jadi kayak poin-poinnya nanti. Nah, seperti yang PMI Chapter Indonesia ini memang betul-betul amal jariahnya itu besar itu. Nggak bayar, dapat 1 poin loh. Saya tuh dulu kan pernah join di PMI Chapter Thailand. Itu kalau ikut acaranya harus bayar gitu, offline gitu. Nah, ini kalau yang betul-betul luar biasa nih PMI Chapter Indonesia ini, saya katakan. Jadi cukup dengan mengikuti ini dapat 1 free PDU, Pak. Nah, cuman kalau Bapak belum cukup ya harus ikut mungkin training atau di Udemy pun ada Udemy. Udemy itu ada semua, Pak. Bisa mencukupi poin-poin, Pak. Jadi 3 tahun, Pak. Sama, PMICP pun 3 tahun. Jadi 3 tahun lagi saya harus renewable untuk apa? Mengextend 2 sertifikat, Pak. Lumayan, Pak, uangnya, Pak. Itu juga tuh. Harus dipikirkan itu, Mas. Jadi kalau kita sertifikasi, kalau budget kita dalam tahun ini, waduh, nggak cukup nih. Kita harus setahun sekali loh. Hari tahun ini sertifikat ini, tahun depan sertifikat yang kedua. Kalau dalam 1 tahun 3 sertifikat atau 4 sertifikat, contoh punya PMP, punya PMISP, punya PMIRMP, punya PMICP, itu 4 sertifikat dalam 1 tahun. 3 tahun kemudian 4 ini perlu extend sama-sama loh, uangnya itu loh. Jadi kalau mau dibandingkan, oke, tahun ini PMI CP, tahun depan mungkin PMI RMP gitu. Jadi diplaningkan, Pak. Tapi kalau rezeki Bapak luas, semoga kita semua luas, ya uang nggak masalah ya, aman. Kembali lagi ke budget, Pak. Gitu. Lanjut. Oke, baik, Pak. Ini waktunya sebenarnya sudah habis, Pak. Sayang banget. Mungkin kalau Iya. ada pertanyaan, boleh mungkin teman-teman, Pak, langsung connect sama Pak Fadil via LinkedIn atau uh, media komunikasi yang Pak Fadil Ya, merasa nyaman gitu. ya. Bisa, bisa lewat LinkedIn. Seperti yang apa? Yang sudah ditampilkan di emailnya kan ya. Itu LinkedIn saya itu. Mm-mm. Bisa langsung message. Saya Baik, teman-teman. senang sekali kalau bisa membantu teman-teman sekalian. Baik, terima kasih, Pak. Nanti teman-teman boleh ya langsung connect sama Pak Fadil langsung terkait pertanyaan-pertanyaannya tadi. Mungkin ada yang masih mau diskusikan atau mungkin ada yang satu bidang dengan beliau dan mau berdiskusi tentang bidang yang sama. Silahkan. Oke, teman-teman, terima kasih banyak telah hadir di acara kita. Kita udah di penghujung sesi dan terima kasih banyak Pak Fadil untuk presentasinya. Sangat insightful ya. Tadi banyak banget yang di-share. Nggak cuman knowledge, tapi juga ada life lesson yang disisipkan ya. Terima kasih, Pak. Ini cukup menghibur malam ini ya, dari segi ilmu dan juga dari segi hati ya, ada penyegaran gitu. Oke, untuk teman-teman jangan leave dulu ya. Mohon di open kameranya dulu. Kita uh, abadikan dulu momennya sesaat ya. Silakan dibuka kameranya, Mas Rais. Silakan, Mas. Iya, oke. Mengambil Terima alih. kasih Pak Fadil udah support Terima kasih, Mas. sharing terkait PMICP. Jadi Pak Fadil ini satu-satunya, mudah-mudahan nggak satu-satunya ya, Toh.
akan terus bertambah ya. Orang pertama yang Amin. mendapatkan Menyusul. sertifikasi PMICP di Indonesia. Jadi orang pertama yang punya sertifikasi PMICP. Jadi ya terima kasih udah mau sharing ke kita-kita. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di sini. Saya yakin banyak teman-teman di sini yang dari industrinya konstruksi dan energi ya, yang mudah-mudahan bisa membantu ini apa knowledge-nya, menambah knowledge untuk mendapat sertifikasi ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi nih malam ini ke teman-teman yang lain supaya eh, mengambil PMICP makin banyak. Oke, Langsung menyusul ya Mas. saya rasa cukup. Saya udah capture Mas Luki. Terima kasih Mas Fadil, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu udah hadir di Pranks kita malam ini. Sampai Ya, ketemu di Pranks berikut ya, ditunggu. Oke, silakan Mas terima Luki, kasih saya kembalikan. teman-teman. Baik, Terima terima kasih. kasih teman-teman. Selamat malam dan sampai jumpa di pranks berikutnya. Pak Fadil, terima kasih banyak dan sampai jumpa, Pak. Terima kasih Pak Fadil dan PMIC. Dan Terima terima kasih semuanya Mas teman-teman. Fadil, Suki, Mas Terima Yusuf. Terima kasih kasih. semua. Sampai ketemu di Pranks berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadil. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Saya izin tutup ya ruangannya. Sampai ketemu. Pak Fadil, mudah-mudahan nanti ada apa kita bisa sharing-sharing lagi. Mungkin ada bahan-bahan lagi kita bisa Amin, kolaborasi. amin, amin. Ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih semua. Terima kasih, Saya Pak. izin Ya, tutup terima kasih ruangannya. semua.